Selamat malam saudara, kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, apa isu yang sekarang sedang trending ya di negara kita, di masyarakat, tapi juga mungkin dalam lingkungan pergaulan kita ya, di grup-grup WhatsApp gitu ya, semua orang saling bertanya di Instagram. Salah satu yang sedang trending itu soal booster, ya, booster atau dosis penguat untuk vaksinasi COVID-19. Ya, wajar ya, karena kalau kita lihat trennya, jumlah kasus positif setiap hari terus bertambah di Jakarta paling tidak. Sehingga orang selalu ya cari tahu di mana nih bisa dapat vaksinasi booster ini ya, bisa memperoleh booster ini supaya kita merasa lebih tenang ya, imunitas naik menghadapi kemungkinan gelombang baru dari COVID-19. Dan kita penasaran ya, cari-cari info sana sini, tanya sana, tanya sini, di mana yang sepi, di mana kita bisa memperoleh dan sebagainya. Nah, kalau untuk urusan itu wajar ya, tentu kita khawatir ya, kita ingin dikuatkan ya tubuh kita, imunitas kita. Tapi sebetulnya yang butuh booster dalam hidup ini bukan cuman dalam soal kesehatan atau soal imunitas, tapi juga soal iman. Oh, emang di Alkitab ada ya soal booster ini? Ada, saudara ya. Salah satunya kita bisa baca dalam teks berikut ini. Dari Ibrani 10 ayat ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi, ya, kalau Anda perhatikan tadi dari surat Ibrani dikatakan kita saling mendorong, ya, memboost. Tentu bukan didorong masuk ke jurang atau masuk got ya, tapi bagaimana kita mendorong satu sama lain, ada kata saling di situ, untuk boleh saling menguatkan menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Rupanya kita sendiri juga bisa menjadi booster atau penguat buat orang-orang di sekitar kita. Bukan cuma Tuhan ya, tentu kita tahu sumber kekuatan itu dari Tuhan saja. Tetapi Tuhan juga mengajak setiap kita untuk juga menguatkan orang-orang di sekitar kita. Mungkin anggota keluarga kita, mungkin teman sahabat kita, mungkin saudara seiman kita dalam persekutuan di gereja, atau mungkin tetangga kita, atau orang yang kita tidak kenal sama sekali. Tiba-tiba saja dia berjumpa dengan kita atau kita sedang berselisihan di tengah jalan, lalu ada peluang, ada kesempatan agar kita di mana kita bisa menguatkannya. Tanpa kita sadari, kita juga menjadi booster, penguat buat sesama kita. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, mari kita pakai ya. Kalau kita bisa menguatkan dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang memberi semangat, tetapi juga dengan teguran, dengan satu upaya kita untuk membantu orang menghadapi pergumulannya, atau mungkin cuman dengan sekedar satu tepukan di punggung, atau dalam diam kita duduk bersama dengannya, menyatakan kita mengerti dan memahami apa yang ia sedang rasakan. Selain dikasih Tuhan, Tuhan mengajak kita dengan segala keberadaan kita, kelebihan, kekurangan, kekuatan, kelemahan kita, keterbatasan kita, untuk juga menjadi perpanjangan tangannya, menguatkan, menjadi booster. Booster dalam iman, booster dalam pengharapan, booster dalam kekuatan menghadapi berbagai pergumulan hidup. Jadi mari saudara, ya sambil Anda cari-cari booster ya, mari kita juga menjadi booster bagi teman-teman kita, bagi siapapun yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Booster dalam kasih Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keadaan masyarakat kami, khususnya di tengah situasi pandemi, di tengah berita yang kami dengar setiap hari tentang bertambahnya kasus positif COVID-19.
Biarlah semua ini tidak membuat kami dicekam oleh ketakutan, tetapi justru membuat kami makin waspada, membuat kami mau bekerja sama untuk melakukan segala hal yang baik yang bisa mendorong atau menolong bangsa kami menghadapi pandemi ini. Kami berdoa untuk upaya pelaksanaan vaksinasi baik dosis pertama dan kedua bagi mereka-mereka yang belum mendapatkannya, tapi juga vaksin dosis penguat untuk booster bagi masyarakat. Biarlah semua upaya ini pada akhirnya boleh mendatangkan kebaikan bagi kehidupan bersama kami. Kami berdoa bagi mereka-mereka yang ada di barisan depan untuk melaksanakan hal ini, untuk melayankan proses ini, para tenaga medis, para tenaga non-medis yang mendukung, setiap pelayan masyarakat yang membantu proses ini, biarlah semuanya boleh Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan bersama kami. Kami mau berdoa juga untuk gerejamu, untuk kami semua. Di tengah segala situasi, biarlah kami tidak pernah kehilangan pengharapan. Kami selalu bersandar pada Tuhan saja. Biarlah kasih Tuhan yang terus menguatkan kami. Biarlah juga Tuhan yang terus memimpin gereja-gereja yang sudah mulai mengadakan ibadah secara fisik atau onsite. Biarlah ibadah itu pada akhirnya boleh menjadi berkat. Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Dan juga untuk mereka yang belum dapat beribadah secara fisik atau onsite, Tuhan yang tetap tumbuhkan semangat, sukacita, iman, pengharapan, sehingga mereka boleh melewati masa-masa ini. Kami berdoa untuk kami semua, untuk keluarga-keluarga dalam segala pergumulannya. Secara khusus kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang menjalani proses pembelajaran secara tatap muka terbatas. Biarlah Tuhan yang menyertai, melindungi para murid, guru, karyawan, sekolah, semua yang terlibat dalam proses ini, sehingga proses ini boleh berlangsung dengan baik dan tidak terjadi ekses-ekses yang tidak kami harapkan. Beri hikmat kepada para pengambil kebijakan untuk boleh memperhatikan kondisi dengan baik dan mengambil keputusan yang memang terbaik untuk kehidupan bersama. Kami mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing, keluarga kami, diri kami, gereja kami, bangsa dan negara kami, hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.